Oke, lanjut. Mas Waryono. Kemana nih? Oke. Ya, tengah aja, ke tengah. Lihat tengah aja. Yuk. Kenapa gua? Oke Bang, lihat perkembangan hukum, Abang sebagai praktisi hukum, salah satu artis yaitu Sandra Dewi terkena kasus korupsi timur. Abang melihatnya gimana? Suaminya kali ya? Iya, suaminya. Oh iya. Memang lagi ramai ya. Ini angkanya cukup fantastis, 271 kalau nggak salah Pak, ya. Ya. Itu kan Kejaksaan Agung ya, dalam hal ini yang berwenang untuk memeriksa perkara itu udah konferensi pers ya, udah akan jadi tersangka, berarti buat alat bukti pasti sudah dipenuhi. Nah terus keterkaitannya dengan Sandra Dewi kan tentunya kan. Ya. Jadi gini, kalau ada tindak pidana awal korupsi dan sebagainya kan nanti bisa dinaikkan ada tindak pidana lainnya atau yang dimaksud itu tata lewat atau pencucian uang. Nah, di situ ya kita lihat aja nanti penyidik kan punya kewenangan untuk memeriksa ke sana ada caranya kemana. Nah, bisa jadi itu surat pasif atau aktif si Sandra Dewi-nya ya atau tidak ya itu nanti penyidik yang akan memeriksa perkara itu. Tapi itu bakal bisa ditarik semua aset-aset mereka atau gimana sih? Tentu. Jadi kalau memang terbukti ada dugaan aliran dana yang dihasilkan dari tindak pidana awalnya, itu bisa dilakukan untuk sita gitu ya. Sita aset-asetnya. Yang penting udah terbukti bahwa itu aliran dana itu dari yang tindak pidana korupsi tersebut. Dan pasti kan itu aliran dana juga mungkin bisa dibilang masuk juga ke istri dan dipakai oleh istri. Ini seperti apa sih Bang? Bakal kena panggilan juga nggak sih bakalan Sandra Dewinya? Biasanya kalau seperti itu penyidik itu yang punya kewenangan. Biasanya sih tetap dipanggil ya. Kalau memang diperlukan pasti akan dipanggil. Kalau istri itu kan orang yang terdekat kan, orang terdekat. Jadi nanti apakah dia bisa dikenakan itu dapat pasif atau enggak ya nanti ya tinggal lihat pemeriksanya seperti apa. Dan kabarnya juga infonya udah jadi tersangka juga Mas. Siapa? Istrinya Mas. Karena aliran dana Mas. Saya belum terima ini deh. Kalau AM-nya sudah, tapi kalau istrinya belum. Mas, ini angkanya 270 miliar ya kisaran itu. Triliun. Maaf. Itu kalau dari sudut pandang hukum seperti apa Mas? Hukuman paling pantas apa Mas? Apa mungkin dimiskinkan atau ada hukuman lain? Kalau saya maunya ya kalau cuma miskinkan doang ya kurang efek jerah ya. Dulu perkara yang Senturi 6,1 T aja itu bisa gigir seluruh Indonesia loh. Ini kan 271 T. Kalau memang benar ini ya. Nah, ini berarti ya hukuman maksimal lah. Hukuman maksimal tetap pidana, tapi hukuman dimiskinannya tetap. Itu kan nanti melalui KPPU tadi. Apa maksimalnya seperti apa? Sesuai dengan pasal mungkin hukuman mati kemungkinan seperti itu? Ya, kalau ini kan orang pro kontra ya masalah hukuman mati masih ya. Kalau saya yang penting maksimal ya, sesuai aja undang-undang ada kita pakai, hukum positif yang ada kita pakai ya kita gunakan maksimal. Karena itu angka yang sangat fantastis tentunya. Mas, si Harvey sendiri kan punya aset di luar negeri, rumah, mobil dan segalanya. Ini bakal ikut jadi pemeriksaan juga nggak sih aset-aset dia sendiri yang di luar negeri? Oh tentu, memang kalau tindak pidana pencucian uang itu kan dia cara mengolah biar itu harta itu seolah-olah itu bukan tindak pidana atau sah atau legal, yang ilegal menjadi legal itu kan banyak trik ya. Misalkan itu dibelanjakan dengan atas nama lain, digeser ke luar negeri dan sebagainya, atau dihibahkan kemana, itu banyak permainan situ. Tapi saya yakin penyidik itu dia punya kemampuan untuk melacak ke arah sana. Nanti kan dilibatkan PPATK dan sebagainya kan. Instrumen-instrumen penegak hukum pasti akan dilibatkan. Gitu sih menurut saya. Biasanya kalau korupsi begini maksimal berapa lama sih penjaranya, hukumannya? Kalau menurut hukum? Ya harusnya seumur hidup ya. Tapi kan ini dalam dua tersangka ini, yang satu kan dari PIK Indonesia, PIK Pandega Kapok itu salah satu. Itu akan terlibat dalam satu
kubu nggak sih Mas dalam kasus ini? Akan dilibatkan nggak sih? Karena kan ini Yang crazy Ritik itu ya. pasti ada keterkaitan lah. Makanya ini kalau nggak salah si HM kan ini tersangka yang ketik 16 kalau nggak salah. 14 Mas. Bukan 16 ya? 14. Dianya yang 15-nya si AL itu. Setelah Inisial AL. berarti kan sebelumnya bukannya yang Sebelumnya ini Moisnya ini baru abis itu setelah itu baru AL. Oh, bukan 16 iya. ya? Oke. Pasti ada keterkaitan lah. Karena sama-sama ini kan peran si Aimin ini kan mengakomodir kalau nggak salah kan mengakomodir tentang iupnya si PT Timah kalau nggak salah, ya, seolah-olah itu kerjasama dan sebagainya, nanti kelola dana CSA dan sebagainya, tapi pada faktanya di lapangan dipakai untuk kepentingan pribadi atau Oke, kalau untuk keterkaitannya sendiri kan melibatkan Kejagung sendiri untuk penangkapannya sendiri. Mungkin untuk dari segi hukumnya sendiri ada ini nggak sih? Mungkin pemilihan khusus nih. Kenapa ditangkapnya melalui proses Kejagung, nggak melalui KPK gitu? Apa emang ada lembaga-lembaga terkait yang harus ada? Memang begini, instrumen atau penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan itu bukan cuma KPK untuk korupsi, bisa jadi kepolisian, kejaksaan, KPK, itu bisa Mas. Yang menyidikan BNN pun bisa sebenarnya. Kalau untuk tata niaga sendiri korupsi seperti apa sih Mas? Ini kan disangkakannya korupsi dengan tata niaga gitu, tata niaga korupsi gitu. Artinya ini berhubungan dengan legalitas mungkin seperti itu kali ya mungkin ya, bisa disabarkan. Iya, itu kan sebenarnya kalau perkara khusus yang ini ya itu kan izin usaha tambangnya PT Timah dulu kan itu. Nah, dia itu sebenarnya yang perusahaan yang itu nggak ada izin situ, cuma dia ada kongkal-kong atau kerjasama dengan direktur utama kalau nggak salah tapi PT Timah itu untuk melakukan penambangan secara ilegal, nanti dijual lagi ke sana. Nah, itulah, itu pastinya namanya korupsi pasti melibatkan berbagai pihak Mas, nggak bisa sendirian itu. Mas sebagai praktisi hukum nih Mas, mungkin perlu ini nggak Mas pengawalan secara serius? Artinya kan ini bisa dikatakan korupsi terbesar saat ini gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Maksudnya artinya Mas sebagai praktisi hukum melihat perlu nggak penanganan khusus nih untuk kasus ini gitu? Mungkin pengawalan khusus sampai benar-benar ditetapkan hukumannya sendiri gitu. Harus maksimal lah Iya. Ya kalau ini saya berharapnya pemerintah dan sampai presiden pun harusnya ikut memantau perkembangan perkara ini ya, karena ini benar-benar fantastis dan memang terbesar sih untuk saat ini kalau saat ini. Mudah-mudahan penegak hukum ini dalam hal ini Kejaksaan Agung itu bisa secara cermat dan maksimal dan menyelesaikan perkara tersebut. Kayaknya masih ada tersangka lain dan musuh. Soalnya ini benar-benar konspirasi yang sangat besar. Berita bisnis berita ya. Oke. Oke, thank you Mas.